Rabu Pemuda. Oke, selamat sore Bang. Eh, Bang, ini ada artis yang tertangkap lagi karena kasus narkoba nih Bang. Eh, Sekarang dari dulu sampai dengan sekarang makin banyak artis yang tertangkap karena narkoba, dimana kayaknya udah menjadi hal yang wajar kayaknya sih Bang. Abang sebagai mantan seorang Karwa Sidik menanggapi kasus narkoba itu seperti apa sih Bang? Terutama untuk dunia infotainment atau artis gitu. Terima kasih tentunya. Selamat siang. Jadi kalau menanggapi tentang masalah narkoba, psikotropika, kita nggak usah dulu mengeneralisir ke arah dunia keartisan atau infotainment. Kepada siapa saja sebenarnya. Memang sekarang ini jalur untuk masuknya narkoba itu udah sangat-sangat banyak. Kadang bisa melalui udara, bisa melalui jalan tikus, bisa melalui laut dan lain sebagainya. Tentu para pemasok narkoba di sini tergiur dengan uang yang cukup menjanjikan, tanpa berpikir bahwa ini akan merusak generasi muda. Maka saya katakan di sini bahwa penularan daripada narkoba ini sudah merambah kepada generasi-generasi muda. Dan ini merupakan warning bagi negara kita. Jangan salah bahwa rusaknya generasi muda kita nih kadang-kadang terpengaruh oleh niat daripada dunia luar juga. Namanya persaingan dunia itu, persaingan negara itu kadang-kadang dengan merusak generasi-generasinya. Nah, tinggal pintu-pintu masuk ini yang harus dicegah oleh para penggawa hukum, ya, instansi-instansi yang terkait di bawahnya atau di dalamnya. Nah, saya menunggu kepada pelaku-pelaku narkoba ini. Kalau saya melihat seperti di Cina ataupun di negara-negara yang sudah maju, itu namanya pelaku-pelaku narkoba apabila sudah dibuktikan secara sah dan meyakinkan di pengadilan, itu dilakukan hukum tembak mati. Kita selalu berpikir tentang hak asasi manusia, tetapi tidak pernah berpikir dampak daripada oknum-oknum ini merusak generasi muda kita, merusak negara kita. Pilih mana? Pilih rusak ribuan generasi muda ataupun menghilangkan 1-2 daripada oknum-oknum pelaku narkoba ini. Nah, tinggal negara kita harus berpikir. Makanya saya berharap, ya, ada beberapa kriteria tentang pelaku narkoba ini. Ya. Apakah dia termasuk bandar, dia pengguna, dia pengedar? Nah, ini tinggal kita lihat. Kalau pengguna kita lihat juga, penggunanya ini dia baru sekali generasi muda, dia menggunakan itu kapasitasnya berapa, kemudian persentasenya berapa, yang layak atau tidak direhabilitasi. Siapapun itu, mungkin dia bisa karena terikut-ikut atau karena merasa hebat kalau sudah bergabung dengan para anak-anak muda yang lain, kalau sudah happy dia menggunakan narkoba tersebut. Dengan alasan apa? Untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ini kan alasan selalu untuk meningkatkan kepercayaan supaya lebih pede, padahal menghancurkan dia. Nah, kalau sudah lebih dari sekali dia melakukan penggunaan narkoba tersebut, ngapain lagi harus direhabilitasi? Berarti memang dia sudah betul-betul mencintai, ya, masalah narkoba tersebut, walaupun dia akan menghancurkan masa depannya. Berikanlah sanksi yang seberat-beratnya. Ada kok sanksi di hukuman mati, buat aja kalau sudah lebih dari 2 kali menggunakan narkoba tersebut, hukum mati aja. Supaya ada faktor jerat pada yang lain. Supaya untuk menyentuh narkoba itu berpikir 10 kali, karena dampaknya akan nyawa. Apalagi kepada pengedar, nggak usah tunggu-tunggu dia itu banding dan lain sebagainya. Sah dan meyakinkan dan yang berdasarkan alat bukti yang sah, dia menggunakan dan mengedarkan narkoba, langsung berikan sanksi yang terberat. Apalagi kalau melibatkan oknum.
oknum yang harus memberantas narkoba atau terlibat narkoba. Nah ini yang harus nggak usah pakai tanya-tanya lagi. Dalam waktu cepat dan singkat langsung diberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya. Namanya petugas, kok namanya penggawa hukum kok malah menyalahgunakan itu. Nah, untuk itu juga hakim nggak usah ragu-ragu lah. Bukan kita istilahnya itu kena kemanusiaan dan lain sebagainya, tapi akibat dampak daripada mereka tuh bisa mengorbankan orang lain. Kira-kira gitu. Jadi menurut hemat saya, pelaku narkoba apalagi pengedar nggak usah pakai tunggu waktu supaya nanti ada eksekusi, nggak usah lah. Diputuskan hakim sah dan meyakinkan vonis, langsung lakukan hukuman mati. Nggak usah tunggu-tunggu kapan sadarnya, nggak usah lah. Supaya faktor jerak kepada yang lain gitu. Yang sialnya nanti kalau sudah dituntut sama jaksa hukuman mati atau sampai pengadilan hanya tuntutannya 20 tahun atau rehabilitasi ya. Ini akibatnya jadi embrio bagi orang lain. Nah, khusus kedua dunia infotainment itu omong kosong ya, supaya meningkatkan percaya diri harus menggunakan narkoba. Apakah ekstasi, apakah narkoba, apakah morfin dan lain sebagainya, justru merusak jaringan tubuh kita kok. Udahlah, berhentilah para artis-artis itu mengkonsumsi itu. Dan siapapun yang di belakangnya itu harus dibabat. Nggak usah kasih pandang bulu lagi, siapapun dia. Sehingga betul-betul negara kita terbebas daripada narkoba tersebut. Kira-kira gitu ya. Oke, Bang, apabila seseorang positif menggunakan narkoba, nah dia tidak langsung dijadikan tersangka ya Bang ya, harus menunggu proses hukum atau proses penyidikan setelah berapa hari gitu Bang, boleh tolong dijelaskan Bang? Oh jadi gini, dalam kasus narkoba itu kan ada limitasinya ya. Dia mungkin akan memancing buyernya ya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang tidak dipublikasikan dulu supaya jaringannya itu tertangkap. Tetapi si pengguna narkoba ini tetap harus diberikan sanksi. Dan dia sudah jelas berdasarkan dua alat bukti yang sah di tangannya digunakan atau ditemukan narkoba ataupun berdasarkan hasil tes urin memang betul-betul dia menggunakan narkoba. Itu pasti tidak akan lepas. Tapi ada teknik dan strategi daripada penyidik untuk memancing buyer yang lain. Ya seolah-olah dia tidak ditangkap atau dia mau dipancing untuk mancing yang lain. Jadi tidak akan mungkin lepas dari situlah. Ada kriteria hukumnya kok. Kira-kira gitu ya. Oke. Kalau untuk pemakai Bang, dengan pemakai kelas kecil atau dengan pemakai yang sudah bisa dibilang keluar masuk rehab, itu apakah sama Bang kalau menurut Abang sendiri untuk hukum masa hukumannya? Gini ya, makanya bilang ini kejelian penyidik melihat pelaku-pelaku narkoba tersebut, kan ada jaringannya nanti ya. Dia sudah sering keluar masuk nggak di panti rehabilitasi atau sudah menjalani hukuman, atau dia pemula, tentu berbeda kriterianya. Pemula ini juga kita lihat juga pemula yang bagaimana. Apakah pemula ini setelah dia tertangkap baru dikatakan pemula, atau memang sudah lama dia melakukan ini baru tertangkap sekarang. Nanti tentukan hasil lidik-sidik daripada penyidik. Tapi kalau sudah keluar masuk, wah ini sanksi hukum yang terberat. Nah, menurut hemat saya pasti berbeda lah dengan yang pemula tadi. Kriteria hukumnya ya. Tapi tinggal kita lihat besar kecilnya penggunaan narkoba tersebut. Kalau penggunaan narkobanya itu di atas 1 kilo dan lain sebagainya, wah ini nggak ada lagi istilah pemula. Berarti memang dia sudah piawai menggunakan itu. Kira-kira gitu. Jadi tinggal penyidik nanti menilai, menganalisis perbedaan kriteria daripada kedua belah pihak ini, gitu ya. Oke, Bang, waktu itu sempat ada seorang ibu dia dia mengkonsumsi narkoba atau jenis ganja itu untuk kesehatan buat anaknya tuh Bang. Tapi pihak pihak oknum ada yang bilang, oh ini nggak bisa, ini karena ya ini memang dinyatakan untuk narkoba bukan untuk kesehatan, untuk medis. Kira-kira gimana tuh Bang tanggapannya Bang? Begini ya, masalah narkoba itu kan kadang-kadang memang digunakan untuk medis. Contoh morfin ya.
untuk membuat halusinasi dia supaya kehilangan keseimbangannya sehingga masuklah pengobatan daripada medis. Tentunya kalau seorang ibu mengatakan untuk mengobati anaknya itu kan nggak bisa dikriteriakan untuk medis. Medis harus berdasarkan daripada ilmu kedokteran, bukan berdasarkan dia. Kalau dia melakukan itu secara umum ya kena tetap narkoba. Kalau memang dia mengobatinya, ya melalui kedokteran dong, pemeriksaan medis. Jadi medis yang menentukan. Contoh kalau mau operasi kan kalau nggak menggunakan itu, ada juga harus menggunakan tentu dengan dosis-dosis tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tapi kalau yang Anda katakan tadi itu masalah ibu yang menggunakan ganja tapi kena narkoba, dia dikatakan dia mengatakan untuk menggunakan, tidak kena juga, tetap aja dia kena narkoba. Kira-kira gitu ya. Oke, Bang, harapan Abang sebagai Abang pemerhati hukum nih Bang, kepada pihak aparatur negara Bang untuk memberantas narkoba ini gimana Bang? Nah, kembali lagi kita sudah tahu beberapa waktu belakangan ini tentunya keterlibatan daripada oknum-oknum TNI Polri ataupun pejabat yang lain ataupun instansi yang lain tentang masalah narkoba tersebut. Nah, kepada oknum-oknum khususnya kepada oknum Polri, kamu sadarlah ya bahwa kau itu pemberantas narkoba, bukan pengguna narkoba. Nah, pimpinan Polri juga, kalau memang anggotanya itu melakukan perbuatan tersebut, ya berikan contoh kepada masyarakat. Berikan sanksi hukum yang seberat-beratnya, minta koordinasi dengan pengadilan, lakukan tindakan hukum, lakukan vonis yang terberat. Ya kalau dia nanti dilakukan vonis yang seperti biasa saja loh, dia anggota Polri, penyidik, kenapa kok sanksi hukumnya biasa saja? Gimana masyarakat yang lain? Ada yang dihukum mati, kan juga tidak seimbang, juga tidak adil, kan gitu. Nah, kepada penyidik juga kalau melihat, mengamati, mencermati tentang pengguna-pengguna narkoba atau pengedar narkoba juga harus betul-betul tegakkan. Jangan gara-gara sesuatu bahkan ikut terlibat di dalamnya, bahkan ikut bermain di dalamnya. Ini yang harus betul-betul dicermati. Kalau sempat terjadi berarti ini Polri yang pengkhianat, ya, mengkhianati tugas tanggung jawabnya sebagai aparat negara. Dan harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Jangan kasih ampun lagi. Marilah kita, ya, siapapun kita ini, sadarilah bahwa narkoba itu bukan membangun negara, tapi merusak dan menghancurkan negara. Itu harapan saya, hindarilah itu semua. Saya pribadi, saya dari kecil, saya pembenci minuman keras. Saya pembenci rokok. Dan saya juga pembenci dugem. Karena apa? Ketiga-tiganya nggak ada yang benar semuanya. Ketiga-tiganya merusak tubuh kita, merusak generasi muda kita, termasuk diri kita sendiri. Tapi kan saya tidak bisa mengatakan bahwa ya itu kan Bapak, kan beda dengan saya, itu kan urusan. Tapi saya berharap seperti itu. Saya mencontohkan diri saya bahwa saya pengen hidup sehat. Kalau hidup sehat, hindarkanlah hal-hal yang membuat kita jadi tidak sehat. Itu yang dapat saya sampaikan kepada media. Oke, terima kasih